Selamat pagi, terima kasih saudara atas kunjungannya ke channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan informasi maupun manfaat kepada kita semua. Jadi pada pagi hari ini saudara, saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara saya menyemprot tanaman. Jadi penyemprotan pada tanaman tentunya sebagai petani itu adalah suatu keharusan yang kita lakukan untuk merawat tanaman kita. Jadi dalam melakukan penyemprotan pada tanaman ada 5 hal yang harus kita perhatikan supaya nanti tanaman kita bisa sehat, subur, dan menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi ikuti terus videonya saudara, biar saudara tahu nanti 5 hal apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam melakukan penyemprotan pada tanaman kita. Semoga nanti informasinya bermanfaat untuk kita semua, terkhusus kepada petani pemula. Hal pertama yang harus kita perhatikan di dalam melakukan penyemprotan tanaman yaitu masalah tepat sasaran. Jadi di dalam melakukan penyemprotan tanaman kita tidak boleh sembarangan asal menyemprot tanaman. Jadi perlu kita perhatikan kebutuhan tanaman kita itu sendiri supaya nantinya kita di dalam melakukan penyemprotan itu tidak sia-sia, karena kalau tidak tepat sasaran tentunya tidak ada manfaatnya untuk tanaman yang kita semprot. Jadi harus kita lihat dulu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Istilah lainnya, saudara, kita lihat dulu hama atau penyakit apa yang ada pada tanaman kita, supaya kita bisa menentukan pestisida yang akan kita semprotkan ke tanaman kita, supaya nantinya tanaman kita itu bisa sehat dan subur dan tidak terserang oleh hama ataupun penyakit. Hal kedua yang harus kita perhatikan di dalam melakukan penyemprotan pada tanaman kita adalah masalah tepat takaran ataupun tepat dosis yang kita pergunakan di dalam melakukan penyemprotan pada tanaman kita. Karena takaran pestisida ataupun obat-obat pertanian lain yang mau kita semprotkan ke tanaman kita, kita tidak boleh sembarangan menentukan dosisnya. Jadi harus kita perhatikan baik-baik dosis daripada obat-obatan pertanian yang mau kita semprotkan ke tanaman kita. Karena apabila dosisnya terlalu rendah, itu juga tidak ada manfaatnya untuk tanaman kita. Dan apabila dosisnya terlalu tinggi, itu bisa berakibat fatal yang bisa menyebabkan kerusakan pada tanaman kita. Jadi di dalam melakukan penyemprotan ini, takaran ataupun dosis dari pestisida ataupun obat-obatan pertanian lain yang mau kita semprotkan itu harus kita perhatikan sebaik mungkin supaya nanti hasilnya bisa lebih baik lagi, yaitu kesuburan dan kesehatan daripada tanaman kita. Hal ketiga yang harus kita perhatikan di dalam melakukan penyemprotan pada tanaman adalah mengenai hal tepat campuran. Maksudnya di sini saudara, tepat campuran, karena biasanya di dalam melakukan penyemprotan pada tanaman kita menggunakan beberapa macam pestisida ataupun obat-obatan pertanian yang kita semprotkan pada tanaman kita.
Jadi di dalam melakukan pencampuran ini tentunya kita tidak boleh sembarangan, karena kalau sembarangan bisa saja nanti berakibat merusak pada tanaman kita. Hal ini tentunya tidak kita harapkan. Jadi di dalam melakukan pencampuran obat-obatan pertanian ini juga harus kita perhatikan sebaik mungkin supaya nantinya hasilnya bisa menyehatkan dan menyuburkan tanaman kita. Hal keempat yang juga harus kita perhatikan di dalam melakukan penyemprotan pada tanaman adalah masalah tepat waktu. Jadi maksudnya di sini tepat waktu itu biasanya kita melakukan penyemprotan itu misalnya 2 hari sekali, 3 hari sekali, 4 hari sekali, atau seminggu sekali. Itu kita lihat tergantung daripada kebutuhan daripada tanaman kita. Jadi waktunya itu harus kita perhitungkan juga supaya nanti tanaman kita pun bisa sehat dan terbebas dari hama ataupun penyakit. Karena kalau kita terlambat melakukan penyemprotan pada tanaman kita, itu juga bisa berakibat merusak tanaman kita. Jadi hal mengenai tepat waktu ini juga harus kita perhitungkan supaya tanaman kita juga bisa sehat dan subur. Hal kelima yang harus juga kita perhatikan di dalam melakukan penyemprotan pada tanaman yaitu masalah tepat cara. Maksudnya di sini tepat cara yaitu cara kita untuk melakukan penyemprotan tanaman kita itu sendiri. Karena setiap tanaman itu tentu membutuhkan cara penyemprotan yang berbeda-beda. Misalnya, cara menyemprot tanaman kentang tentu berbeda dengan cara menyemprot tanaman bawang ataupun tanaman yang lainnya. Jadi setiap tanaman itu membutuhkan cara khusus untuk penyemprotannya. Jadi itu juga harus kita perhatikan sebaik mungkin supaya nanti hasilnya juga lebih baik. Jadi itulah saudara 5 hal yang terpenting yang harus kita perhitungkan di dalam melakukan penyemprotan pada tanaman kita. Karena salah satunya kita abaikan dari 5 hal tersebut, itu juga bisa berakibat kurang baik pada tanaman kita. Jadi kelima hal ini harus kita perhatikan sebaik mungkin supaya hasilnya bisa menyehatkan dan menyuburkan tanaman kita. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua, terkhusus kepada petani pemula. Sampai jumpa pada video berikutnya.